Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan mengenai materi tayamum, zakat, dan toharoh. Baik, sekarang mari kita mulai. Kesimpulan 1. Tayamum. Tayamum dalam bahasa Arab artinya bermaksud atau bertujuan, dan dalam ilmu fikih ialah menghapus muka dan kedua tangan dengan tanah yang suci sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Jadi sekiranya kita tidak dapat berwudhu atau mandi junub dengan air karena sakit atau karena tidak ada air, maka wajib bertayamum. Tayamum adalah salah satu rikhas atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada umat Islam yang memiliki uzur atau halangan seperti sakit atau ketiadaan air. Adapun syarat-syarat tayamum. 1. Harus dengan tanah yang suci yang berdebu diiringi dengan tujuan ingin bertayamum. 2. Harus dengan dua penghapusan, menghapus muka dan tangan sampai ke siku, hanya satu kali penghapusan. Tayamum adalah pengganti wudhu, maka pengganti harus sama dengan yang diganti. Jadi penghapusan tangan sampai ke siku dalam tayamum sama dengan perintah Allah untuk membasuh tangan sampai ke siku di saat wudhu menggunakan air. 3. Boleh bertayamum hanya setelah masuk waktu sholat, karena tayamum adalah pengganti air dan tidak dilakukan kecuali setelah masuk waktu, yaitu setelah diyakini betul-betul ketiadaan air. 4. Harus bertayamum setiap kali sholat fardu. 5. Tertib antara kedua penghapusan, yaitu menghapus muka dahulu, baru setelah itu tangan hingga ke siku. Adapun sunnah tayamum. Sunnah tayamum membaca bismillah, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. 3. Menghapus muka dari atas ke bawah sampai membasuh muka dalam berwudu, mengurangi debu tanah berturut-turut, yaitu tidak ada jarak waktu antara menghapus muka dengan tangan, membuka jari-jari tangan sewaktu meletakkannya di tanah, membuka cincin, melewatkan tangan yang berdebu ke anggota tayamum, menghapus muka dan tangan satu kali, menghadap kiblat, dan yang terakhir berdoa setelah selesai atau sama seperti doa setelah wudhu. Adapun yang membatalkan tayamum, mungkin yang membatalkan tayamum seperti semua yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum, melihat air sebelum sholat, atau bagi yang bertayamum karena tidak ada air. Fungsi tayamum sebagai pengganti air, dan air merupakan alat utama untuk bersuci. Maka jika ada air, tayamumnya tidak berfungsi. Yang terakhir murtad atau keluar dari agama Islam. Mengulangi qada atau sholat karena tayamum. Ada empat hal bagi yang bertayamum wajib mengulangi atau mengqada sholatnya. 1. Orang yang bertayamum di daerah dingin dan susah mendapatkan api yang bisa digunakan sebagai penghangat air. 2. Orang yang bertayamum karena tidak ada air di daerah yang biasanya ada air. 3. Orang yang bertayamum dalam perjalanan maksiat. 4. Orang yang bertayamum karena ada pembalut di anggotanya dan sewaktu dibalut ia tidak berwudu. Baik, kesimpulan kedua yaitu zakat. Zakat
dapat di zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah. Dan menurut syariat berarti sedekah wajib dari sebagian harta, sebab dengan mengeluarkan zakat maka pelakunya akan tumbuh mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang suci serta disucikan. Juga bisa berarti berkah, bersih, suci, subur, dan berkembang maju. Macam-macam zakat. Secara garis besar ada dua macam, yaitu zakat harta benda atau mal dan zakat fitrah. Mengenai zakat mal sendiri menurut bahasa berarti harta. Jadi zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki yang telah memenuhi syarat haul dan nishabnya. Sedangkan zakat fitrah di sini berarti juga zakat badan atau tubuh kita. Setiap menjelang Idul Fitri, orang Islam diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3 liter dari jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Harta-harta yang wajib dizakati diantaranya emas dan perak, hasil tambang dan tanaman, jahiliyah, dan penemuan benda-benda terpendam atau rikas, barang dagangan, makanan pokok dan buah-buahan, binatang ternak, perusahaan dan penghasilan. Sedangkan para mustahik zakat yaitu fuqara, masakin, amaliyah, mualaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil maksud saya. Khumus itu dibahas secara khusus oleh mazhab Imamiyah. Khumus adalah membayar 1/5 dari harta benda yang tersisa selama 1 tahun, dan juga harta-harta penemuan. Harta-harta yang dikumpulkan disebut menjadi hak seluruh umat Islam untuk kemaslahatan hidup mereka dan imam yang ada pada masanya. Berarti sekarang menjadi milik Imam Mahdi As-Auf. Jumlah yang harus dikeluarkan menurut ulama mazhab bahwa tiap orang wajib mengeluarkan 1 sak, 1 gantang, baik untuk gandum, kurma, anggur kering, beras maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokok. Dan setiap gantang diperkirakan 3 kg. Setiap jenis makanan itu 3 kg bisa berupa harga dari jenis makanan yang berlaku umum di suatu masyarakat. Dan barang yang hendak dikeluarkan untuk zakat fitrah haruslah yang bagus dan tidak boleh dicampur dengan yang rusak. Yang paling utama adalah memberikan sesuatu yang terbaik atau lebih baik dan berguna bagi masyarakat setempat.